Kalau kamu berpikir orang-orang terkaya di dunia hanya kerja keras, menabung, lalu sukses, kamu sudah terjebak dalam ilusi besar. Mereka tidak main di papan permainan yang sama dengan kita. Bahkan, mereka menciptakan papan permainannya sendiri. Di video ini, kita akan membedah rahasia terdalam mereka, pola pikir anti manusia biasa, strategi hidup yang membuat mereka seolah jadi dewa di dunia nyata. Ini bukan motivasi murah. Ini adalah cara berpikir brutal yang sangat sedikit orang tahu. Siap masuk ke dunia mereka? Kebanyakan orang percaya dunia ini adil, bahwa kalau kita kerja keras, kita akan dapat balasan setimpal. Tapi di dunia nyata, keadilan itu konsep, bukan kenyataan. Orang-orang 0,0001% paham satu hal penting. Dunia ini bukan tempat untuk menunggu kesempatan. Dunia ini adalah medan untuk membangun kesempatan. Kita lihat Jeff Bezos. Saat semua toko di dunia sibuk bersaing harga, dia menciptakan dunia baru, dunia belanja online. Saat itu, idenya dianggap gila. Tapi sekarang, semua orang ikut main di dunia yang dia buat. Mereka tidak bermain di pertandingan lama, mereka menciptakan pertandingan baru. Pertanyaannya, kamu selama ini lagi main di game orang lain atau kamu lagi membangun game kamu sendiri? Karena kalau kamu tidak membuat permainannya, kamu cuma jadi pion dalam papan orang lain. Kita diajari sejak kecil, waktu adalah uang. Tapi bagi mereka, waktu adalah alat. Mereka tidak menjual waktu mereka. Mereka menggunakan waktu untuk membangun sesuatu yang terus bekerja, bahkan saat mereka tidur, bahkan saat mereka liburan. Ambil contoh Elon Musk. Saat semua orang berusaha survive dalam bisnis kecil, dia membangun sistem yang meluncurkan roket, membuat mobil listrik, dan mengembangkan AI. Semua itu terjadi karena dia tidak berpikir linear. Mereka berpikir eksponensial. Mereka bertanya, bagaimana 1 jam saya hari ini bisa menciptakan 1000 jam produktivitas di masa depan? Karena itulah, mereka begitu sabar. Mereka tidak panik melihat hasil dalam setahun. Mereka siap menunggu 5, 10, 20 tahun. Karena mereka tahu, leverage waktu itu nyata. Banyak orang berbicara soal disiplin, tapi bagi mereka, disiplin saja tidak cukup. Yang mereka bangun adalah kebiasaan ekstrim. Kamu pasti tahu atau pernah mendengar Warren Buffett membaca 500 halaman sehari. Tapi lebih gilanya lagi, dia sudah melakukan itu selama lebih dari 60 tahun. Saat kita menunggu motivasi untuk datang, mereka sudah bergerak duluan. Mereka tidak cari alasan. Mereka cari kebiasaan yang membangun otot mental. Bahkan, mereka menikmati ketidaknyamanan. Karena bagi mereka, rasa sakit adalah sinyal bahwa mereka sedang tumbuh. Sama seperti seorang atlet yang tahu, kalau latihan itu nyaman, berarti dia nggak bertumbuh. Dan inilah rahasia kecil mereka. Mereka membuat ketidaknyamanan jadi teman sehari-hari. Pernahkah kamu heran kenapa di tengah krisis, justru orang-orang tertentu bisa tambah kaya? Saat resesi melanda, saat orang jual properti dengan setengah harga, justru mereka beli besar-besaran. Karena mereka tidak berpikir pakai emosi sesaat. Mereka pakai kerangka waktu jangka panjang. Mereka tahu, keputusan terbaik seringkali terasa menakutkan di awal. Saat orang lain takut, mereka tenang. Saat orang lain panik, mereka melangkah maju. Contoh nyatanya, saat pasar saham crash tahun 2008, Warren Buffett membeli saham-saham yang jatuh. Saat semua orang takut internet bubble, Jeff Bezos justru membangun Amazon lebih besar. Mereka bermain dengan aturan sederhana. Kalau mayoritas panik, mungkin ada peluang besar di sana. Kita diajari untuk menerima dunia apa adanya, tapi mereka tidak. Mereka percaya dunia ini bisa direkayasa, bisa dibentuk, bisa dibelokkan sesuai keinginan mereka. Lihat saja Mark Zuckerberg.
Saat semua orang nyaman chatting lewat SMS, dia membangun dunia baru, dunia sosial media. Mereka tidak mengikuti arus, mereka menjadi arus. Dan semuanya dimulai dari satu keyakinan gila. Dunia ini lentur, dan saya bisa membentuknya. Mereka tidak menunggu validasi, mereka tidak menunggu izin. Mereka bertindak dulu, membangun dulu, dan biarkan dunia menyesuaikan diri setelahnya. Bagi manusia biasa, gagal itu memalukan. Tapi bagi mereka, gagal itu bahan bakar. Setiap kegagalan buat mereka adalah feedback, bukan penolakan. Lihat Tesla, hampir bangkrut berkali-kali. SpaceX, 3 roket pertama gagal dan meledak. Tetapi Elon Musk terus mendorong batas. Karena dalam pikiran mereka, gagal itu hanya prototipe menuju sukses, bukan alasan untuk berhenti. Mereka tahu, kalau kamu gagal 99 kali, tapi sukses 1 kali besar, itulah yang akan mengubah hidupmu. Satu prinsip kunci yang tidak banyak diajarkan, leverage. Mereka mencari titik di mana usaha kecil bisa menghasilkan dampak besar. Bisa lewat teknologi, tim, modal, atau jaringan. Contohnya, Bill Gates tidak menjadi kaya karena dia seorang programmer terbaik. Dia menjadi kaya karena dia tahu bagaimana memanfaatkan teknologi, mendominasi pasar, dan mengunci kerjasama dengan raksasa industri. Kamu tidak perlu bekerja lebih keras. Kamu perlu mengidentifikasi di mana 1 langkah kecilmu bisa menghasilkan 1000 langkah hasil. Itulah leverage. Sekarang, coba pikirkan, dalam hidupmu saat ini, apakah kamu sedang bermain di game orang lain atau kamu sedang membangun game sendiri? Apakah kamu menghabiskan waktumu seperti uang receh atau kamu sedang berinvestasi untuk membuat waktu jadi pelipat ganda hasilmu? Apakah kamu nyaman atau kamu sedang sengaja mencari ketidaknyamanan yang membentuk karakter? Karena semua perubahan besar, semua transformasi dimulai dengan satu keputusan kecil. Berani berpikir berbeda. Dunia ini memang tidak dibuat untuk orang biasa, tapi kamu bisa belajar kodenya, kamu bisa meretas sistemnya, dan kamu bisa memprogram realitamu sendiri. Kamu punya pilihan mau tetap main di game orang lain atau mulai membangun kerajaanmu sendiri. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita akan terus belajar dan bangun karakter hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.